Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Septiana dari program studi Sistem Informasi kelas SI 24C. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal kompresi dari algoritma kompresi LZW. Sebelumnya di sini ada soal input yaitu UBE, BE, PE, PE. Dan initial dictionary-nya yaitu A itu sama dengan 1, Z sama dengan 26, B sama dengan 2, E sama dengan 5, P sama dengan 16, U sama dengan 21. Perlu diingat di sini keterangannya yaitu initial dictionary A sampai Z merupakan karakter pada alfabet yang memiliki indeks 1 sampai 26. Jadi, jikalau ada penambahan kamus baru, maka indeks dimulai dari 27 setelah Z yang ini. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung mengerjakan soalnya. Dari input yang pertama kita mengikuti algoritma kompresi LZW. Yang pertama yaitu inisialisasi kamus. Lalu yang kedua P. P itu yaitu karakter pertama dalam stream karakter. Lalu yang ketiga C. C itu yaitu karakter berikutnya dalam stream karakter. Yang ini ya, berarti. Lalu if string P plus C terdapat dalam kamus. Kemudian P itu P plus C. Lalu cetak indeks string P, tambahkan string P plus C ke dalam kamus dan berikan indeks berikutnya, P, C. Baik, langsung saja. Berarti di sini harusnya kita masukin di huruf U terlebih dahulu. U. Yang ini ya, kita tandain dulu. Ya. Di U, outputnya itu indeksnya itu 21. 21. Kita masukin di sini. Lalu P plus C. C-nya itu karakter berikutnya dalam stream karakter, berarti habis U ini kita lanjut ke B. Berarti di sini kita tulis B. UB. UB indeksnya udah outputnya 21. Berarti di sini string if string P plus C. P plus C berarti di sini kita tambahkan initial dictionary baru, kamus baru, yaitu UB. Sama dengan, perlu diingat kalau tadi keterangannya, jadi jika ada penambahan kamus baru, maka indeks dimulai dari 27 setelah Z. Berarti Z itu kan 26, lalu kita di sini 27. Berarti indeks yang kamus barunya itu ini UB. Lalu di sini indeksnya 27 yang ini. Baik, selanjutnya yang kita masukkan input B, yaitu masukkan ke dalam sini B. Lalu selanjutnya seperti tadi, C-nya berarti karakter berikutnya dari B, itu berarti E. Kita cari indeks B itu ada di 2.
Berarti kita masukin di sini 2. Lalu P plus C. P plus C berarti di sini kamus barunya ditambahkan BE sama dengan habis 27 berarti 28. Kita masukin di sini kodenya BE. BE itu ya indeksnya 28. Baik, selanjutnya kita masuk ke input E. Kita masukin E di sini. Lalu habis E itu P. E dan B. E itu indeksnya yang 5 ini. Kita masukkan 5 di sini. Maka terjadilah kamus baru yaitu EB. Sama dengan habis 28 itu berarti 29. Kita taruh di sini string EB indeksnya 29. Lalu kita masuk ke input B. Di sini B. Lalu habis B itu E. Karena BE ini sudah ada, kamus BE ini sudah ada, berarti kita tidak usah memasukkan output dan kamus baru lagi di sini. Berarti kita kasih warna merah saja, karena kamus ini tuh sudah ada yang ini. Lalu di sini habis B itu E, berarti kita masukin input E. Ya. Di sini E. Salah. Bukan, di sini bukan E. BE. Nanti kita BE dulu ya. Di sini berarti BE. Lalu BE. BE itu indeksnya ini ya teman-teman, 28. Habis B itu P. Di sini P. Lalu kita tambah kamus baru BEP sama dengan 30. Kasih masuk kamus baru di sebelah sini dan indeksnya 30. Lalu selanjutnya kita ke P. Masukkan input P di sini. Kita tandain dulu teman-teman. Lalu C-nya itu berarti E. PE kita masukkan initial dictionary kamus baru atau kamus baru. Lalu angkanya di sini 31. Kita masukkan di sini rumusnya kamus baru PE P. Oh teman-teman, kita belum masuk output indeksnya P ini ya. Ini berarti 16 di sini PE kamus baru indeks berarti di sini 31. Lalu lanjut ke input E. Masukkan di sini E. Selanjutnya C-nya itu P dan E itu 5. Kita masukkan di sini angka 5. EP kita belum punya kamus baru EP, kita berarti tambahkan kamus EP baru nilainya 32. Di sini EP
lalu indeksnya 32. Lalu selanjutnya masukkan input P. Selanjutnya C-nya itu E. Di sini sudah ada, kita punya kamus PE itu 31, jadi seperti yang tadi ini, bila mana sudah ada B, E, lalu ini indeksnya output sama kamus barunya BE indeksnya ini, jadi tidak usah dimasukkan lagi, kita jadi warnakan ini merah. PE sudah ada ini 31. PE. Ya, baik, di sini PE, lalu if not if, selalu selanjutnya go to nomor 2 else. Cetak indeks string P, lalu stop. Berarti sudah habis ya teman-teman di sini. Di sini berarti kita tulis IOF. PE itu kita masukin indeksnya berarti yang ini 31. Jadi outputnya memakai yang ini ya teman-teman, output indeksnya. Jadi di sini 21, lalu 2, habis itu 5, selanjutnya 28, 16, 5, lalu di sini tambahkan 31. Ya, selesai ya teman-teman, berarti outputnya ini 21, 2, 5, 28, 16, 5, dan 31. Baik, kita lanjut ke bagian soal dekompresi. Dekompresi. Kita ambil inputnya dari yang kompresi tadi ya, teman-teman, yang ini. Dua satu, 2, 5, 28, 16, 5, 31. Kita copy aja, masukin ke input. Sini. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu syarat-syarat algoritma dekompresi LZW. Yang pertama, satu kamus diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada. Lalu yang kedua, CW. CW itu input pertama, teman-teman. Lalu yang ketiga, lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut, string CW ke output. Yang keempat, C itu karakter pertama dalam string CW. Lalu yang kelima, PW sama dengan CW. CW itu indeks berikutnya dalam input. Lalu yang keenam, jika string CW terdapat dalam kamus, selanjutnya simpan string CW ke output. Lalu yang kedua, P sama dengan string PW. Ketiga, C karakter pertama dari string CW. Lalu yang keempat, tambahkan string P plus C ke dalam kamus baru. Jika output string S sama dengan output string S sama dengan string PW plus C ke string karakter. Lalu yang kedua, P sama dengan string PW. Lalu yang ketiga, C itu karakter pertama dari string S. Yang keempat, tambahan string P plus C ke dalam kamus. Baik. Yang pertama di sini PW string yang awalan itu belum ada ya teman-teman, jadi kita tulis null. Lalu di sini ada initial dictionary A itu sama dengan 1.
Z sama dengan 6, B sama dengan 2, E sama dengan 5, P sama dengan 16, U sama dengan 21. Sama ketentuannya sama seperti komparasi tadi, bila mana ada kamus baru, lalu dilanjutkan di angka Z ini, yaitu 27 ya teman-teman. Baik, di sini sekarang kita nul pertamanya, lalu kita lihat ketentuannya. CW input pertama, berarti yang ini ya teman-teman, 21 kita masukin, 21 masukin ke indeks 21. Lalu indeks 21 itu stringnya U ya teman-teman. Karakter pertama dalam string cewek. C karakter pertama dalam string cewek. Oh, berarti di sininya C21 itu U ya teman-teman. U. Lalu PW sama dengan CW. CW indeks berikutnya dalam input. Terus if string cewek terdapat dalam kamus, jika string cewek terdapat dalam kamus, simpan string cewek ke output. Berarti di sini string ceweknya itu U, lalu string cewek masukkan ke dalam output, ini U. Oke, selanjutnya ini ya, karakter pertama, lalu selanjutnya di sini cewek indeks berikutnya dalam input. Berarti di sini PW stringnya itu U ya teman-teman. U itu, lalu cewek input pertama, lihat kamusnya. Berarti ini PW sama dengan cewek indeks berikutnya dalam input. P sama dengan C karakter pertama dari string cewek, karakter pertama dari P plus C. Berarti di indeksnya ini selanjutnya berarti 21 yaitu 2 ya teman-teman. Kita masukin ke indeks ini 2. Lalu 2 itu apa teman-teman? Stringnya B. Simpan string cewek ke output. Berarti ini B itu masukkan ke dalam output. Ya. C itu karakter pertama dalam string cewek. Berarti yang ini masukkan ke sini ya teman-teman. B. P sama dengan string PW. P sama dengan string PW. Ini U ini masukkan ke P sini. Lalu di indeksnya itu BU dan BUB PC. Ini teman-teman, tambahkan string PC ke dalam kamus. P plus C, UB sama dengan, ingat teman-teman, bila ada penambahan kamus baru dimulainya dari setelah C ini sama dengan 26, berarti di sini UB-nya 27. Kita masukkan indeksnya, yang kamus baru UB itu indeksnya 27, lalu stringnya UB. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ini kita masuk ke indeks selanjutnya itu 5. Di sini 5. 5 itu apa teman-teman?
String B masukkan ke PW. String B. String cewek dengan PW. Berarti di sini masukkan dengan B. Ingat 5 itu apa? E. Masukkan sini E. Lalu P itu sama dengan string PW. String PW. B kita ini berarti B di sini. Lalu C itu tadi karakter pertama dalam string cewek, ini E ya berarti ya. Ya betul teman-teman, di sini E. Lalu output ini simpan string cewek ke output string cewek ini ke output E. Terjadilah di sini ada rumus baru ya, B dan E. P plus C BE masukkan ke kamus baru. BE sama dengan 28 teman-teman. Di sini BE, lalu indeksnya 28. Selanjutnya ini 5 sudah tadi. Selanjutnya 28. Kita masukin indeksnya 28 di sini. Cewek dengan string PW, E ini taruh di sini kayak seperti tadi. Lalu 28 itu ada ya teman-teman, kamusnya di sini BE. 28 itu BE, berarti masukin ke sini. Lalu P itu tadi apa teman-teman? Kalau bisa ingat, PW itu string PW. Di sini masukkan E. Lalu C-nya itu karakter pertama dari string cewek, berarti di sini BE. Masukkan output, simpan string cewek ke output string cewek ini, masukkan ke output BE. Jadilah di sini EBE bikin kamus baru EBE sama dengan 29. Sini masuk stringnya EBE, indeksnya 29. Selanjutnya di sini kita masuk ke 16. Kita masukkan indeksnya 16. Lalu string cewek sama dengan string PW, berarti masukin sini BE. 16 itu P sama dengan string PW yang ini, masukkan BE. C itu karakter pertama dari string cewek, berarti sini P. Outputnya berarti ini ya, simpan string cewek ke output string cewek ini ke output, berarti P lagi. Jadilah rumus baru BEP. Tambahkan rumus baru, stringnya BEP, indeksnya itu berarti di sini 30. Masukkan indeks 30. Next, selanjutnya itu 5 string cewek sama dengan string PW. Lalu di sininya 5 itu apa tadi? E. P itu sama dengan string PW, berarti P. C itu sama dengan string cewek, berarti E. Output itu tadi dari string cewek sama ini. Di sini E, berarti rumus baru PE udah belum. Jadi kita masukkan rumus baru PE sama dengan habis 30, berarti 31. Di sini stringnya PE, lalu indeksnya 31.
Lalu yang terakhir itu 31, kita tandain dulu kuning, masukin sini 31. PW sama dengan string cewek dari sini ya teman-teman. Lalu string cewek sama dengan string cewek ini 31 itu stringnya PE P sama dengan E. Dari string PW ini masukin E, lalu C-nya itu dari string cewek PE, lalu terjadilah rumus baru, yaitu EPE sama dengan 32. Output ini saya lupa belum masukin, berarti ini itu output dari string cewek PE. Di sini EPE, indeksnya 32. Ya, habis ya teman-teman, selesai ya, ini terakhir ya 31, berarti ini PE EUF selesai ya teman-teman. Jadi outputnya itu yang ini ya teman-teman, U B E P B E P E P E. Kita tandain dulu U B U B B B E, sorry, habis itu B E, lalu P, lalu E, lalu P. Ini ya teman-teman, nya dari hasil dekompresi. Kalau dilihat-lihat hasilnya sama ya teman-teman, sama yang kompresi UB BE PE P. Ya, selesai teman-teman. Cukup sekian, terima kasih tutorial untuk mengerjakan kompresi dan dekompresi. Cukup sekian, terima kasih. Salam dari saya, Ruli Septiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.